Minasang, konnichiwa. Dalam pelajaran ke-9 ini kita akan menampilkan 3 orang tokoh, yakni Asuka, Tommy, dan Ana. Tommy menanyakan nomor telepon Asuka lalu menelpon. Asuka adalah seorang penjaga toko. Di sini Tommy mempertanyakan kepada Asuka kapan tokonya libur, kapan tokonya tutup, dan lain sebagainya. Untuk itu, karena Tommy tidak tahu nomor telepon Asuka, maka Tommy bertanya tentang berapa nomor telepon Asuka kepada Ana. Lalu Asuka dan Tommy pun terlibat dalam sebuah perbincangan kecil. Untuk itu mari kita simak obrolan antara Tommy dan Asuka berikut ini. Kata kunci kita hari ini adalah 電話番号は何番ですか？すみません。アスカの電話番号は何番ですか？アスカですか？ 5275-2725 です。どうもありがとうございます。はい、アスカです。すみません。そちらは何時までですか？ 10時までです。休みは何曜日ですか？日曜日です。そうですか。どうも。 Dalam adegan tersebut, Tommy bertanya kepada Ana, Sumimasen, artinya permisi. Asuka no dewambango wa namban desu ka? Berapakah nomor teleponnya Asuka? Asuka adalah Asuka, no adalah partikel penghubung kata benda. Dewambango artinya nomor telepon. Dewambango wa namban desu ka? Secara harafiah, kalimat ini memiliki arti apa nomor teleponnya, bukan berapa nomor teleponnya ya, tapi apa. Jadi transliterasi alih bahasa dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia tidak harus sama persis seperti tata bahasa yang ada pada kita. Kadang ada beberapa bahasa yang mengikuti struktur atau pola dari budaya sebuah negara atau bangsa yang berkaitan dengan bahasa yang kita terjemahkan ke dalam bahasa kita. Kita tidak bisa menerjemahkan satu persatu, huruf per huruf, kata per kata secara langsung dari bahasa mereka ke dalam bahasa kita. Jadi dewambango wa namban desu ka adalah kalimat yang umum dipakai untuk mempertanyakan nomor telepon. Kemudian Ana menjawab, Asuka desu ka? Nomor Asuka ya, seperti itu maksudnya. Kemudian Ana menjawab lagi, Go ni nanago. Go 5, ni 2, 7 adalah Nana. Go adalah 5 juga. Go ni nana 5, 2, 7, 5. Kemudian di situ ada spasi atau garis bawah, sama seperti di nomor kita juga. Setiap deretan angka kesekian pasti akan ada spasinya. Kalau di kita tidak terbaca atau tidak perlu dibaca, tapi kalau dalam bahasa Jepang dibaca juga dengan membubuhkan partikel penghubung kata benda, yakni no. Jadi go ni nana go, setelah itu no. Go ni nana go no. Ni nana ni go, seperti orang bernyanyi ya. Ni 2, nana 7. Ni nana ni 2, kemudian go lagi 5, berarti 2, 7, 2, 5. Kemudian diakhiri dengan partikel sopan di akhir kalimat, yakni des. Untuk mengucapkan nomor 0 seperti yang digunakan di negara kita, misalnya 081, maka 0 adalah day, atau kita juga bisa gunakan 0. 081 berarti DHIC. DHIC. Kemudian Tommy menjawab, Domo, arigato gozai. Ketika kata domo dibubuhkan sebelum arigato gozaimasu, berarti di situ ada penekanan ucapan terima kasih yang begitu besar kepada Ana sebagai orang yang memberikan informasi tentang nomornya Asuka. Dalam banyak hal, domo juga dipakai oleh para penjaga toko ketika ada pelanggan atau pembeli yang membeli produk-produknya.
Domo selain fungsi itu juga dipakai untuk menekankan permintaan maaf. Misalnya domo gomen nasai, domo sumimasen, dan lain sebagainya. Domo juga bisa dipakai untuk menjawab salam. Misalnya ada orang yang mengucapkan salam konnichiwa. Orang yang lebih tua biasanya menjawab dengan kata domo saja untuk menjawab salam. Kemudian Tommy mulai memanggil Asuka melalui telepon. Asuka buru-buru langsung mengangkat teleponnya dan berkata, "Hai, Asuka des." Jadi begitu kita mengangkat telepon, kita bisa mengucapkan kata ini. Hai, kemudian nama kita sebut, lalu diberi imbuhan des. Atau secara umum banyak juga yang memakai kata moshi moshi. Begitu telepon diangkat, pertama yang kita ucapkan adalah hai moshi moshi titik nama kita, kemudian diimbuhi des. Moshi moshi Tommy des. Moshi moshi artinya halo. Hai moshi moshi Tommy des. Kemudian melalui telepon Tommy bertanya kepada Asuka, "Sochira wa nanji made desu ka?" Sochira di sana. Wa adalah partikel penanda pokok kalimat atau topik. Nanji adalah jam berapa, terdiri dari kata nan berapa dan ji adalah jam. Made adalah hingga. Des adalah kata sopan di akhir kalimat, sedangkan ka adalah partikel yang mengindikasikan sebuah kalimat pertanyaan. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita artinya menjadi jam berapa toko Anda tutup. Di situ nggak ada kata toko sama sekali, karena toko adalah subjek yang sudah jelas dan sudah dipahami oleh Asuka. Maka ketika subjeknya sudah jelas, tidak perlu diulangi lagi dalam pertanyaan. Jadi ketika dalam perbincangan, jika subjeknya sudah jelas, tidak perlu lagi disebut lagi dalam sebuah kalimat. Kemudian Asuka menjawab, "Ju jima dedes." Ju artinya jam 10. Ji artinya jam. Ju ji artinya jam 10. Made artinya hingga. Des kata sopan di akhir kalimat. Ju jima dedes. Saya tutup jam 10. Yasumi wa nanjou desu ka? Wa adalah partikel penanda topik. Nan adalah apa. Joubi artinya hari. Des sama seperti tadi, kata sopan di akhir kalimat, dan ka adalah partikel di akhir kalimat pertanyaan. Nanjoubi desu ka? Kemudian Asuka menjawab, Nichiyoubi desu. Nichiyoubi artinya hari Minggu. Des adalah partikel sopan di akhir kalimat. Nichiyoubi desu artinya hari Minggu. Saya libur di hari Minggu. Semua nama dari 7 hari selalu diakhiri dengan kata youbi. Berikut ini akan kita sebutkan nama hari mulai hari Senin hingga hari Minggu, dan mohon dihafalkan. Hari Senin, Getshobi. Hari Selasa, Kaiyobi. Hari Rabu, Suyobi. Hari Kamis, Mukiyobi. Hari Jumat, Kinyobi. Hari Sabtu, Doyobi. Dan hari Minggu adalah Nichyobi. Kalau kita sulit menghafalkan kata-kata itu secara langsung, kita bisa mengakronimkan dengan memenggal 2 suku kata di depan nama hari tersebut. Misalnya hari Senin adalah Getsyobi, kita ambil G. Kemudian hari Selasa adalah Kaiyobi, kita ambil K. Kemudian kita susun menjadi kalimat baru di situ. Jadi kita akronimkan sedemikian rupa sehingga begitu kita mengingat nama depannya, maka kita akan bisa mengingat keseluruhan dari nama hari yang kita hafal tersebut. Itu adalah salah satu metode mudah untuk menghafalkan urutan nama-nama dari seluruh nama yang wajib kita hafalkan. Tapi jangan lupa, sebelum kita melakukan metode seperti ini, kita harus membaca berulang-ulang supaya kepekaan saat kita
eh, mengingat dua suku kata depan, kita otomatis akan ingat nama keseluruhan dari nama yang kita hafal tersebut. Kemudian Tommy mengakhiri percakapan tersebut dengan kalimat "Sou desu ka?" Domo. "Sou desu ka?" artinya ketika kita mengijakan apa yang diucapkan oleh lawan bicara. Artinya kurang lebih seperti itukah atau begitukah, atau bisa juga kita menerjemahkan menjadi oke, saya mendengarkan Anda. Kemudian diakhiri dengan kalimat domo yang artinya terima kasih. Membungkuk adalah menjadi bagian dari kehidupan orang Jepang. Seandainya kita tinggal di sana, maka kita akan sangat jarang menjumpai orang yang berjabat tangan. Orang berjabat tangan hanya berlaku pada rekan bisnis di kantor-kantor atau jalan para pelaku usaha. Antara partner mereka bisa berjabat tangan sesekali, itu pun hanya dilakukan sesekali saja. Tidak sesering ketika kita berada di Indonesia. Kita akan sering menjumpai orang berjabat tangan. Apalagi berpelukan. Orang Jepang sangat tidak terbiasa dengan tradisi berpelukan. Seandainya Anda punya teman orang Jepang dan berkunjung ke sana, tiba-tiba Anda memeluk, nah, mereka pasti akan kaget dan mungkin teriak juga karena tidak biasa mereka dipeluk. Mereka hanya diberi penghormatan dengan cara ojigi atau membungkuk. Membungkuk ini ada berbagai macam cara ya. Salah satu cara dari ojigi adalah yang disebut dengan eshaku. Eshaku adalah membungkukkan kepala 15 derajat. Ini dilakukan antar teman sekolah, teman kerja, teman bermain, dan lain sebagainya. Karena cuma 15 derajat bungkukannya, ini hampir sama dengan menganggukkan kepala saja. Jadi kita ketika ketemu teman di jalan cukup dengan menganggukkan kepala 1 hingga 2 detik. Ini disebut dengan eshaku. Ada juga jenis membungkuk yang disebut dengan senrei. Ini membungkuk sambil duduk sedalam 30 derajat pada acara ritual minum teh atau pada acara-acara resmi yang lain. Kemudian ada juga ojigi dengan cara yang disebut keirei, yakni membungkukkan badan sedalam 45 derajat 3 hingga 5 detik. Ini dilakukan antara menantu dan mertua kepada mertua, bawahan kepada atasan. Ada juga ojigi gaya shazai, yakni membungkuk yang dengan kemiringan yang sangat dalam hingga 70 derajat. Hal ini sangat jarang sekali dijumpai. Bahkan mungkin kalau kita tinggal di Jepang setahun atau 2 tahun, mungkin kita gak akan pernah menjumpai shazai. Ini dilakukan hanya oleh orang yang melakukan kesalahan yang sangat besar. Dia akan membungkuk sedalam-dalamnya hingga 70 derajat. Dulu di zaman kolonialisme Jepang di Indonesia sempat memaksakan tradisi atau ritual yang disebut seikeirei, yaitu orang Indonesia dipaksa untuk membungkukkan badan ke arah kiblat. Tentu saja kiblatnya adalah negara Jepang sana ya, di timur laut sana. Itu dilakukan untuk menghormati kaisar mereka yang dianggap sebagai titisan dewa, Kaisar Hirohito waktu itu ya. Karena masyarakat Indonesia mayoritas Muslim dan hal itu bertentangan dengan ajaran agama mereka, maka masyarakat kita lebih baik mati daripada disuruh melakukan hal seperti itu. Untuk hal seperti ini kita memang sorry ya, buat orang Jepang, kita nggak bisa melakukan hal itu. Shoko juo no ryu de seikeirei dekimasen deshita. Oke, sekarang kita masuk pada pojok menghafal hiragana. Oboite kudasai. La, di, di,
ろろはい。今日はここまでです。終わりましょう。さようなら。